في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Salam saudara-saudara, saya sekarang berada di depan gereja Nativity, gereja kelahiran Yesus, Kanisah Al-Mahad di kota suci Bethlehem. Gereja ini dibangun pertama kali oleh Santa Helena tahun 326 Masehi. Nah, kita akan melihat berdasarkan data-data catatan kuno dari sejarah gereja maupun catatan sekuler tentang keberadaan gereja ini. Bagaimana jejak-jejak historis dari awal sampai berdirinya gereja ini hingga sekarang. Mari ikut saya. Memasuki gereja Nativity itu kita harus masuk ke pintu yang sangat pendek, namanya pintu kerendahan hati, agar setiap orang yang berziarah ke sini harus benar-benar rendah hati di depan Allah. Jadi sebagaimana yang dicatat dalam Injil bahwa Yusuf harus datang dari kotanya Nazaret di wilayah Galilea menuju ke Bethlehem di wilayah Yudea karena untuk menjalankan sensus yang dilakukan oleh pemerintah Roma saat itu. Maka datanglah Yusuf dengan Bunda Maria ketika Bunda Perawan masih mengandung Yesus. Dan tentu karena Yusuf itu berasal dari keturunan Raja Daud, maka pastilah dia datang kepada salah seorang keluarga besarnya di tempat ini. Dan Alkitab hanya mencatat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, artinya mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lalu ayat 7, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, sudah selama ini kita membayangkan Bunda Maria di tengah-tengah hujan di bulan Desember, ya seperti itu gambaran orang awam, tidak mendapatkan tempat penginapan. Kata yang diterjemahkan tempat penginapan itu adalah kata luma. Dan kata luma sebetulnya pengertiannya bukan tempat penginapan komersial. Atau lebih tepatnya diterjemahkan bukan tempat penginapan. Mengapa? Karena dalam cerita orang Samaria yang rendah hati, ketika mereka dicerai di jalan, penjahat ini mencederai seseorang yang dalam perjalanan dari Yeriko, kemudian dirawat di sebuah penginapan. Kata penginapan di situ adalah pandikion, sedangkan dalam teks ini digunakan kata luma. Nah, kata luma itu dalam teks Injil Lukas dan teks Injil yang lain misalnya dipakai ketika Yesus menyuruh murid-muridnya, kamu akan pergi ke kota dan akan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi. Lalu kamu katakan kepadanya, di mana guru akan mengadakan perayaan Paskah bersama murid-muridnya. Lalu tuan rumah itu akan menunjukkan sebuah ruangan atas. Jadi kata luma itu dimaknai dengan ruangan atas. Nah, ruangan atas inilah yang kira-kira
kalau direkonstruksikan, tentu bukan rekonstruksi saya pribadi, tapi dari penggalian arkeologi secara khusus yang terakhir ini dilakukan oleh Jerome Murphy O'Connor yang menemukan bahwa di reruntuhan kota tua Bethlehem ini sebuah reruntuhan yang berasal dari pemukiman di abad pertama Masehi. Maka dengan mudah kita bayangkan ruangan paling atas ini bisa dianggap sebagai kataluma, atau inilah kataluma yang dimaksudkan dalam ayat Injil, yaitu ruang tamu. Lah, ruang tamu inilah yang sebetulnya dimaksudkan dalam Injil Lukas, karena tidak ada tempat untuk melahirkan di ruang tamu ini. Biasanya di masyarakat kuno ruangan tamu itu kalau besar tentu ada tempat yang layak untuk misalnya apabila ada keluarga melahirkan. Karena tidak ada ruangan, tidak ada tempat di ruang tamu ini atau ruang atas ini, maka kemudian kepada Bunda Maria diberikan tempat di bawah, yaitu ruangan keluarga. Dan kita akan melihat ruangan keluarga di mana Yesus nantinya dilahirkan. Kita sedang menyaksikan ibadah atau misa atau kudas di gereja ortodok Yunani. Basilika ini kemungkinan aslinya dulu adalah rumah dari salah seorang keluarga Santo Yusuf yang berfungsi jadi kataluma. Dan tidak ada tempat untuk Maria melahirkan di ruang atas ini, maka kemudian turunlah kita ke ruang bawah. Dan ruang bawah ini fungsinya sebagai ruang keluarga. Mari ikut saya. Jadi ketika Bunda Maria tiba waktunya melahirkan, tidak ada tempat di ruangan atas ini, di kataluma ini. Maka kemudian Bunda Maria sama Yusuf turun ke bawah, yang kemungkinan adalah ruangan keluarga, dan melahirkan di bawah ini. Disitulah ada palungan, dan juga nanti kita akan melihat ada satu bintang segi 14 yang menggambarkan Raja Daud, di mana Bunda Maria melahirkan di sana. Jadi ketika Yesus sudah dilahirkan di tempat itu tadi, yang dikenal bintang Bethlehem, di mana tertulis di sekeliling bintang bersegi 14 yang menggambarkan nama Raja Daud dan juga keturunan dari Abraham sampai Daud 14 generasi, dari Daud sampai pengumuman Babel 14 generasi, dan dari pengumuman Babel kepada Yesus 14 generasi. Tertulis di situ hic de Virgine Maria Yesus Kristus natus est. Di sini telah dilahirkan oleh Bunda Perawan Maria Yesus Kristus.
Lalu disebutkan dalam Alkitab, inilah palungan tempat Yesus diletakkan. Santo Hieronymus sangat menyesalkan kenapa palungan aslinya itu kemudian dilapisi dengan perak, dilapisi dengan marmer, sehingga bentuk aslinya menjadi tidak jelas. Namun inilah tempat aslinya. Palungan ini terletak di tanah yang letaknya lebih rendah daripada tempat kelahiran Yesus. Inilah yang dulu sebagai ruang keluarga mungkin dari salah seorang kerabat dari Yusuf. Jalan dulu sini. Saudara-saudara, kita baru saja mengunjungi gereja kelahiran Yesus. Dan sekarang saya berada tepat di depan gereja Santa Katerina yang menjadi gereja Katolik. Kalau tadi di dalam itu adalah gereja Ortodoks Yunani, Basilika gereja Ortodoks Yunani yang dibangun sejak zaman Helena, lalu kemudian diperbarui, direnovasi di zaman Kaisar Justinian. Maka sekarang di depan dari gereja Katolik, di mana ada patung dari Santo Hieronymus yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Baik, lalu kita bisa simpulkan bagaimana awalnya gereja ini ditemukan. Jadi kira-kira pada tahun 135 Kaisar Hadrian itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang menghapuskan jejak-jejak iman Kristen dan Yahudi di seluruh tanah suci, termasuk gua kelahiran Yesus yang kemudian dinajiskan dengan menempatkan penyembahan kepada dewa Adonis bersamaan dengan yang gereja di Yerusalem yang akhirnya dibangun sebagai gereja kubur suci, itu dulunya dinajiskan, dibaktikan kepada dewa Jupiter. Jadi hanya sekitar 15 tahun setelah dinajiskan tempat-tempat suci oleh Kaisar Hadrian itu, kita mengenal catatan dari yang terkuno, yaitu Justinus Martir dalam bukunya Dialog with Trypho. Dalam buku itu dikatakan bahwa Yesus dilahirkan di sebuah gua di Bethlehem. Kenapa gua? 100 tahun kemudian juga adalah Origen dari Alexandria mengunjungi tempat ini dan juga mengatakan kita memiliki bukti lain selain catatan Alkitab, yaitu tempat di mana Yesus dilahirkan. Jadi artinya kira-kira bisa dipahami bahwa setelah tahun 135 di mana jejak-jejak Yahudi dan Kristen itu mau dihapuskan dalam sejarah, ketika itu rumah ini atau yang dulunya merupakan pemukiman abad pertama sebagai penggalian arkeologi akhir-akhir ini, di zaman itu setelah dinajiskan itu ditinggalkan dan tinggal gua-gua. Makanya kita mengenal Grotto of Nativity, karena pada tahun 140-an ketika Justin Martir menulis, atau 150-an ketika apologet Kristen itu menulis, ini tinggal gua-gua. Dan kemudian setelah tahun 113 keluarlah apa yang dinamakan Edik Milan, kebebasan beragama. Maka umat Kristen mencoba untuk melakukan pembangunan kembali di situs-situs yang selama itu dikenal sebagai situs-situs Kristiani, dan itu diawali oleh Santa Helena yang kemudian menemukan tempat ini dan membangun di atasnya pada tahun 326 gereja kelahiran Yesus Kristus. Demikianlah kira-kira sejarah dari gereja Nativity. Dan kalau kita mau rekonstruksi ke belakang, setelah para gembala menerima kabar gembira tentang lahirnya Juru Selamat di Migdal Eder, maka dari Migdal Eder yang sekarang ini letaknya di Bethsehur, mereka datang bergegas ke Bethlehem. Tuhan menyertai kita dari kota suci Bethlehem. Shalom.